Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ketimpangan sosial dan masalah sosial, serta studi kasus terkait materi tersebut. Ketimpangan sosial didefinisikan sebagai keadaan yang tidak seimbang yang ada pada masyarakat. Sedangkan masalah sosial merupakan keadaan yang bertentangan dengan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, masalah sosial ini merupakan gejala abnormal yang terjadi karena elemen dari masyarakat tidak mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara nilai dan juga realita yang ada di masyarakat. Merujuk pada sejarah, sebenarnya ketimpangan sosial ini telah terjadi sejak lama, terutama ketika muncul inovasi dan teknologi dari revolusi industri yang merupakan dampak dari kapitalisme. Para ahli menemukan fenomena adanya pekerja yang dieksploitasi oleh pemilik pabrik. Lebih lanjut, Friedrich Engels dan juga Karl Marx mengidentifikasi bahwa adanya penindasan ini merupakan dampak dari kapitalisme. Kedua ahli tersebut juga mempertimbangkan bahwa masalah sosial yang terjadi baik secara material dan ekonomi, serta melihat adanya ketidaksetaraan sebagai pemisah antara kelas pekerja dan juga kelas kapitalis. Lebih lanjut, ahli sosiolog selanjutnya juga mengakui bahwa ketimpangan sosial ini merupakan manifestasi dari sistem kelas yang juga dipengaruhi oleh stratifikasi yang lebih kompleks. Secara lebih lanjut, Karl Marx dan juga Engels juga memiliki konsentrasi pada kesenjangan antar kelas ini. Ternyata tidak hanya mempengaruhi oleh kelas pekerja saja, namun juga mempengaruhi dengan hal-hal lain seperti ras, kelompok perempuan, dan juga etnis minoritas. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya penelitian oleh Harriet Martineau yang menjelaskan bahwa kelompok tersebut ini dikucilkan dari partisipasi dalam membentuk masyarakat. Beberapa pandangan sosiolog mengenai ketimpangan sosial diantaranya yakni yang pertama adalah pandangan dari Friedrich Engels yang menjelaskan bahwa kaum borjuis merupakan kaum pembunuh sosial. Dalam pandangannya, Engels menyatakan bahwa kaum borjuislah yang menyebabkan tingginya angka kematian dari kaum pekerja. Kekayaan kaum borjuis ini didapatkan melalui penindasan dari para buruh. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan dari Du Bois yang mengenai permasalahan garis warna antara kulit hitam dan juga kulit putih yang secara lebih lanjut juga memunculkan pandangan mengenai biro budak yang telah gratis. Sedangkan pandangan yang terakhir muncul dari Peter Townsend yang menyatakan bahwa ketimpangan ini merupakan imbas dari kemiskinan. Ketimpangan juga dapat terjadi akibat adanya stratifikasi sosial, di mana stratifikasi ini mengacu pada penyusunan masyarakat menjadi hierarki strata yang memiliki ketidaksetaraan peringkat. Atau dengan kata lain, stratifikasi sosial ini menunjukkan adanya pengelompokan masyarakat secara vertikal. Stratifikasi ini juga melibatkan ketidaksetaraan antar kelompok dalam distribusinya, seperti dalam distribusi sumber daya sosial ekonomi yang dicontohkan dengan kekayaan, pendapatan, maupun status. Sumber ketimpangan sosial sendiri dapat terbagi atas ketimpangan berdasarkan gender, etnis, usia, maupun sosioekonomi. Studi kasus ketimpangan dan juga masalah sosial yang saya angkat adalah penelitian yang dilakukan oleh Gadri Ramadan Attamimi, Rilus Akinseng, dan juga Ivanovic Agusta dengan judul Kelas dan Ketimpangan Struktural Masyarakat Nelayan di Kota Ambon. Studi tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan ketimpangan. Ketimpangan merupakan permasalahan sosial yang seringkali kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Ketimpangan sendiri didefinisikan sebagai ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Merujuk pada sejarah, sebenarnya ketimpangan ini telah terjadi sejak lama dan bersifat struktural. Ketimpangan ini dapat terjadi baik akibat kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, skill, ataupun hal lain yang berdampak pada ketidakseimbangan dalam perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Dalam suatu masyarakat, tentu tidak asing jika terdapat kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan struktur sosial yang terbentuk
atas dampak adanya struktur sosial yang lain. Sebagai contoh, seperti teori Karl Marx yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi mampu menyebabkan adanya kelas antara pemilik dan juga buruh. Lebih dari itu, kepemilikan pribadi ini juga menyebabkan stratifikasi sosial yang ada di kalangan petani dan juga nelayan. Teori yang lain juga menyebutkan bahwa pembentukan kelas sosial dapat didasari oleh kepemilikan alat produksi, kontrol atas alat produksi, dan juga kontrol terhadap manusia. Salah satu kelompok yang rentan terhadap masalah ketimpangan adalah nelayan. Hal ini dapat terjadi karena nelayan memiliki ketergantungan secara langsung terhadap hasil lautnya. Umumnya, terdapat 4 kelas nelayan, yakni buruh nelayan, nelayan kecil, nelayan menengah, dan juga nelayan besar. Kota Ambon sendiri merupakan kota yang potensial akan hasil perikanan. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari masyarakat berpotensi sebagai nelayan. Namun, pada titik tertentu terdapat kelas sosial nelayan yang memanfaatkan peluang tersebut tanpa mempertimbangkan kelas sosial yang lain, sehingga mampu menyebabkan ketimpangan sosial yang ada pada kelas nelayan. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2017 yang berlokasi di Negeri Latu Halat, Kota Ambon. Untuk pendekatannya sendiri, dilakukan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan pendekatan kualitatif melalui survei dengan sampling responden menggunakan metode Stratified Accidental Sampling. Atau metode sampling ini dilakukan dengan mengambil siapa saja responden yang dapat ditemui dan bersedia untuk dilakukan wawancara dari setiap kelas sosial nelayan yang ada. Adapun jumlah responden ini diambil sebanyak masing-masing 30 dari kelas nelayan. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Melalui penelitian tersebut, didapatkan bahwa demografi masyarakat ini diketahui bahwa sebanyak 56% masyarakat di negeri Latu Halat bekerja sebagai nelayan. Sedangkan untuk demografi berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan memiliki dominasi pada lokasi masyarakat di sana. Untuk pembentukan kelas nelayan sendiri ini di negeri Latu Halat terjadi akibat adanya kepemilikan alat produksi, yakni jenis alat tangkap yang digunakan dan juga pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan sejarah, pembentukan kelas ini dimulai pada tahun 1970 hingga 1980 yang ditandai dengan belum terbentuknya kelas sosial nelayan. Dan alat tangkap yang digunakan pada saat itu juga masih sederhana, seperti alat tangkap pancing tangan, bubu, bom, dan juga jaring puring. Selanjutnya, pada tahun 1980 hingga 1990, alat tangkap yang digunakan juga masih alat tangkap tradisional. Dilanjutkan pada tahun 1960 hingga 1997, ini merupakan awal terbentuknya kelas sosial nelayan, yang ditandai dengan masuknya alat tangkap baru, yakni pancing roda. Dengan adanya alat baru ini, menyebabkan penangkapan ikan di wilayah tersebut ini lebih efektif, mudah, dan juga mampu menangkap ikan yang berukuran besar. Pada tahun 1997 hingga 2010, mulai terbentuknya kelas nelayan besar dengan kebijakan Departemen Eksplorasi Laut melalui pemberian bantuan mini purse. Sedangkan pada mulai tahun 2010 hingga sekarang pembentukan kelas sosial ini atau pembentukan kelas nelayan ini jauh lebih mantap dengan adanya purse yang mampu memperkerjakan sekitar 10 hingga 15 buruh nelayan. Nah, adanya pembentukan kelas nelayan ini akan mempengaruhi jumlah unit alat tangkap dan juga jumlah hasil tangkapan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat 4 kelas nelayan. Yang pertama adalah nelayan kecil. Pada kelompok ini memiliki alat produksi tangkap seadanya, yakni perahu berbahan dasar kayu dan juga mesin ketimping. Pada kelompok nelayan ini cenderung memiliki
cenderung untuk bekerja secara individu dan sangat tergantung terhadap musim. Hal inilah yang menyebabkan kelompok ini memiliki pendapatan yang bersifat fluktuatif. Sedangkan pada nelayan menengah merupakan kelompok yang memiliki alat tangkap pancing toda dengan perahu yang berbahan dasar fiber. Umumnya, kelompok ini dapat bekerja secara individu ataupun dibantu dengan satu orang. Berbeda dengan nelayan kecil, nelayan menengah ini tidak mengenal musim dan dapat dikategorikan dengan kondisi yang sejahtera. Sedangkan yang ketiga adalah buruh nelayan atau sering disebut dengan anak buah kapal. Pada kelas ini, pendapatan diperoleh melalui pembagian hasil dengan nelayan besar atau pemilik kapal. Terdapat dua kelompok buruh di negeri Latu Halat, yakni buruh Masnaid yang merupakan buruh pekerja dan juga buruh Tanase yang merupakan pemimpin dari buruh Masnaid. Dan yang terakhir adalah nelayan besar yang merupakan pemilik kapal. Pada kelas ini umumnya memiliki alat tangkap perikanan yang jauh lebih modern dan juga memiliki akses terhadap pemerintahan negeri maupun stakeholder. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan pendapatan nelayan berdasarkan kelas sosial dari nelayan tersebut, di mana ketimpangan ini dapat dilihat bahwa terjadi sangat besar. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya indeks Gini sebesar 0,74. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa 75% nelayan ini hanya mampu menerima sekitar 8,27% dari total pendapatan, di mana kelompok ini merupakan kelas dari nelayan kelas kecil, buruh, dan juga nelayan menengah. Sedangkan 25% sisanya, yakni nelayan besar, ini menguasai sekitar 91,73% dari total pendapatan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui pula bahwa distribusi nelayan yang ada ini mampu menyebabkan struktur sosial yang terbentuk dan berpotensi memicu terjadinya ketimpangan sosial. Distribusi kelas sosial yang terjadi secara tidak langsung akan membatasi nelayan dalam membangun asosiasi sosial. Dengan demikian, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui umumnya pembentukan kelas dari nelayan di Ambon ini, terutama di negeri Latu Halat ini, terbentuk melalui penguasaan alat bantu produksi, terutama dalam penangkapan ikan, mampu menyebabkan ketimpangan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan indeks Gini sebesar 0,74, dan lebih dari itu, terdapat 75% nelayan yang hanya mampu menikmati sebesar 8,27% dari total pendapatan. Hal ini membuktikan bahwa pada nelayan di negeri Latu Halat ini memiliki ketimpangan pendapatan dan juga memiliki ketertinggalan dari segi alat produksi. Sehingga sekeras apapun nelayan-nelayan kecil ini, terutama nelayan kecil ini, bekerja ini sebenarnya tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.